Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Amelia. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, baik, di sini saya akan sedikit men-share atau mengedukasi mengenai tentang HIV atau AIDS. Nah, barangkali di sini ada yang belum paham mengenai HIV itu apa, AIDS itu apa, cara penularannya bagaimana, cara mencegah HIV atau AIDS terjadi itu seperti apa. Nah, langsung aja yuk kita ke pembahasannya. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS itu adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Nah, bisa dilihat ya dari gambar ini. Nah, bagaimana HIV itu berubah menjadi AIDS, bisa dikatakan AIDS. Nah, di sini ada 4 tahap. Nah, tahap 1 periode jendela 1-3 bulan. Tahap 2 HIV positif rata-rata selama 5-10 tahun. Nah, tahap 3 gejala mulai muncul lebih dari 1 bulan. Nah, di tahap 4 barulah bisa disebut AIDS. Apa aja sih gejala AIDS? Nah, yang pertama itu berat badan menurun, terus biasanya berkeringat di malam hari, terus biasanya ada bercak putih di bagian mulut, lidah, kelamin, dan anus, terus biasanya demam, bintik ungu di sekujur tubuhnya, diare kronis, gangguan saraf, dan lain sebagainya. Nah, di sini HIV atau AIDS ini hanya menular melalui 4 media ini saja. Nah, jika lebih dari 4 ini berarti itu hoax. Cuman omongan doang. Nah, yang pertama itu HIV itu menular dengan cara hubungan seksual dengan pasangan yang terinfeksi HIV tanpa pelindungan. Nah, yang kedua di sini dengan jarum suntik, pemakaian jarum suntik bekas pakai yang sudah terpapai HIV dan dipakai bergantian. Nah, terus yang ketiga itu dengan transfusi darah atau produk darah yang sudah tercemar HIV. Nah, terus yang terakhir itu penularan dari ibu yang terinfeksi HIV kepada bayinya melalui proses kehamilan, melahirkan dan menyusui. Nah, yang ke-1 itu ada primer. Pencegahan ini tidak bersifat terapeutik, tidak menggunakan tindakan yang terapeutik, dan tidak menggunakan identifikasi gejala penyakit. Pencegahan ini meliputi 2 hal, yaitu peningkatan kesehatan, misalnya dengan pendidikan kesehatan reproduksi tentang HIV atau AIDS, standarisasi nutrisi, menghindari seks bebas screening, dan sebagainya. Terus yang keduanya pelindungan khusus, misalnya imunisasi, kebersihan pribadi, atau pemakaian kondom. Nah, yang kedua ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder terdiri dari teknik screening dan pengobatan penyakit pada tahap dini. Hal ini dilakukan dengan menghindarkan atau menunda keparahan akibat yang ditimbulkan dari perkembangan penyakit atau meminimalkan potensi tertularnya penyakit lain. Nah, yang ketiga ada pencegahan tersier. Pencegahan ini dilakukan ketika seseorang teridentifikasi terinfeksi HIV atau AIDS dan mengalami ketidakmampuan permanen yang tidak dapat disembuhkan. Kegiatan pencegahan tersier ditujukan untuk melaksanakan rehabilitasi daripada pembuatan diagnosa dan tindakan penyakit. Perawatan pada tingkat ini ditujukan untuk membantu ODA mencapai tingkat fungsi setinggi mungkin sesuai dengan keterbatasan yang ada akibat HIV atau AIDS. Nah, HIV/AIDS ini tidak ditularkan melalui pegangan tangan, makan bersama, berpelukan, berciuman, dari gigitan serangga atau nyamuk, dan dengan berenang.
Nah, jadi mari kita peduli terhadap HIV atau AIDS dengan SAFE. Nah, SAFE di sini itu yang pertama, stop diskriminasi. Nah, kurangi komentar-komentar negatif khususnya di sosial media. Bagikan konten-konten yang membangun fakta tentang HIV, AIDS, poster, artikel untuk mengurangi stigma terhadap pasien HIV atau AIDS. Nah, yang kedua, ayo edukasi. Nah, jangan takut untuk memberikan edukasi dini mengenai HIV atau AIDS kepada generasi muda. Saya jelaskan mengenai bahaya, transmisi, dan pencegahan HIV atau AIDS karena pengetahuan sejak dini dapat mengurangi dari resiko HIV atau AIDS. Nah, yang ketiga, fasilitasi kesehatan. Bantu akses pasien HIV dan AIDS ke fasilitas kesehatan supaya mereka mendapatkan terapi fisik dan psikis terhadap HIV atau AIDS. Nah, kan jadi banyak ya kasus tentang bunuh diri akibat penyakit HIV atau AIDS ini. Nah, kita sebagai masyarakat harusnya bisa merangkul penderita HIV atau AIDS agar si penderita tersebut bisa semangat melawan penyakitnya. Karena perlu kita ketahui kan penyakit HIV AIDS ini belum bisa disembuhkan karena belum ada obatnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya pun masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.